Selamat malam. Waalaikumsalam. Hmm, Malam ini kita review yang kemarin ya. Iya, Sudah dikerjakan belum? sudah. Ya, kita bahas satu-satu. Yang soal pertama itu kelihatan Kurang, agak ngeblur, Bu. ya soalnya tak bisa review. Kelihatan nggak? Oke, sudah jelas. Ya, sudah jelas. Pertama kita bahas yang pertama dulu ya. Iya. Apa yang dimaksud dengan anamnesis di rekam medis? Coba dijelaskan. Ini seingat saya gitu ya, Mbak ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi yang dimaksud anamnesis adalah pengumpulan informasi tentang riwayat kesehatan pasien. Itu. Riwayat kesehatan ini Ya, anamnesis ya. Kemarin kan saya udah ngejelasin di rekam medis isinya apa aja, terus saya jelasin satu-satu ya kemarin itu. mm-mm. Iya kan? Ya, Jadi jawabannya yakin itu? kurang Coba. yakin. Kurang Kurang yakin yakin. ya. Ya, Eh, itu jawabannya nyari dari mana? itu seingat saya, terus sama di browsing juga. Di browsing apa jawabannya? Browsing ya cuman ada kayak anamnesis adalah pengumpulan informasi tentang riwayat, riwayat Hmm, kesehatan pasien sama kayak catatan-catatan gitu. Catatan-catatan misalkan keluhannya apa, riwayat penyakit sebelumnya apa gitu. jelasin ulang aja ya. Boleh dicatat kalau mau dicatat. Oke, Jadi anamnesis itu adalah udah siap? siap? Oh ya, anamnesis itu adalah pengkajian awal di mana kita itu eh, mengkaji pasien tentang dia masuknya karena apa, sakitnya karena apa, sama misalnya dia itu udah punya penyakit bawaan apa enggak, punya riwayat obat rutin apa enggak. Jadi anamnesis itu secara tidak langsung adalah pengkajian awal di mana kita itu bisa menentukan pasien itu sakitnya apa, diagnosa yang harus ditegakkan apa. Jadi kayak Mm-mm. pengkajian awal, anamnesis itu adalah pengkajian awal. Sama nanti kan itu kayak pengajian awal, terus pasiennya nanti ngejelasin. Misalnya contoh, pasien datang dengan keluhan pusing memutar, terus kaki pegel-pegel, badan sakit. Jadi kita harus kaji dulu. Yang pertama kita kaji adalah apakah pasien ini punya riwayat penyakit sebelumnya? Pusingnya itu memutar apa cenut-cenut? Kalau memang pusingnya memutar itu biasanya ada riwayat riwayat vertigo apa enggak? Misal punya riwayat vertigo terakhir kali mengalami vertigo itu kapan? Terus obat rutinnya apa aja itu juga disebutkan biasanya di situ. Jadi biar itu adalah anamnesis itu adalah langkah awal di mana kita bisa menentukan eh, penata laksanaan selanjutnya. Gitu. Jelas? Insya Allah. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang anamnesis? Insya Allah tidak. Jelas ya. Insya Allah. Yang kedua, apa isi yang ada dalam rekam medis? Coba disebutin satu-satu. Isi yang ada di dalam rekam medis, yang pertama identitas pasien, Hmm? yang kedua anamnesa, Hmm? yang ketiga pemeriksaan fisik, yang keempat pemeriksaan penunjang, yang kelima ada penegakan diagnosis, terus ada pengobatan dan tindakan dokter. Ya, saya ulas dari satu-satu ya. Identitas pasien itu isinya apa aja?
Identitas pasien itu ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, terus penanggung jawab, sama Kontak yang penanggung, bisa dihubungi ya, terkait ya, penanggung jawab. Oke, ya, kalau untuk isi dari rekam medisnya sendiri kan tadi kita ulas dari identitas pasien. Identitas pasien. Saya mau tanya, misal ada pasien dengan dua nama yang sama persis dengan jenis kelamin yang sama. Kita cara cross check-nya gimana? kita cara cross check itu mungkin dilihat dari tempat tanggal lahir atau penanggung jawab. Jadi, yang harus dilakukan pertama adalah kita cek dari tanggal lahir. Ya, Kalau tanggal lahir itu kayaknya kemungkinan sama dengan nama yang sama itu biasanya jarang. Yang kedua, alamat. ya, Biasanya dari alamat. alamat. Kalau dari penanggung jawab itu biasanya masih sering ini. Kadang tuh penanggung jawabnya soalnya bukan keluarganya. Ada yang mau ditanya terkait isi? Insya Allah jelas. Jadi yang pertama identitas pasien, yang kedua tadi apa? Ya, Yang kedua apa? yang kedua ada anamnesa. Anamnesa kita udah dibahas di yang pertama tadi. Yang selanjutnya Selanjutnya pemeriksaan fisik. pemeriksaan fisik. Ya, untuk pemeriksaan fisik sebutkan dua pemeriksaan fisik dasar aja yang diketahui apa? Mm-mm. Coba sebutin. Pemeriksaan fisik itu apa aja sih? Ada pemeriksaan fisik subjektif dan objektif. Hmm, Mm. jelaskan. Pemeriksaan pemeriksaan fisik subjektif itu seperti apa, tensi darah Hmm. itu. Terus kalau objektif itu, kalau yang itu kurang paham, Mbak. Oke, jadi pemeriksaan itu ada secara langsung dan tidak langsung. Mm. Jadi yang pertama itu kalau pemeriksaan secara fisik, biasanya itu kita lakukan TTV dasar. TTV itu ada apa aja? Coba. Gimana? Eh, pemeriksaan fisik kan ada yang pertama itu adalah TTV. Mm. Udah tahu TTV itu apa aja? Belum. Ya. TTV itu yang pertama adalah mengukur tekanan darah, tensi. Mm-mm. Yang kedua itu suhu, respirasi. Setelah itu SPO2, Mm-mm. suhu SPO2, nadi, respirasi. Ya, Bisa disebutin TTV tadi ada apa aja? tekanan darah, Hmm? suhu, Hmm? SPO2, Hmm? di respirasi. Untuk terkait itu nilai normalnya dan tidak normalnya kita bahas di materi besok ya. Oh, Sekarang iya. yang penting tahu dulu apa dasarnya. Terus yang kedua pemeriksaan secara langsung itu adalah dengan pengkajian tadi, dengan anamnesa tadi kita kaji pasiennya, kita tanya riwayat sakitnya apa, yang dirasakan apa, keluhannya yang sekarang apa, penyebab dia datang ke rumah sakit itu apa. Mm. Itu pemeriksaannya. Terus nanti kita dari apa yang kita lihat, misal pasien itu kecelakaan. Nah, kita lihat dulu itu yang mengalami ada fraktur apa enggak. Fraktur itu patah tulang atau ada demodem itu buka apa, pokoknya ada sesuatu yang berubah enggak di dalam tubuhnya gitu. Terus nanti baru kita bisa lakukan pemeriksaan yang lain. Itu terkait pemeriksaan fisik ya. Ada yang mau ditanya nggak dari pemeriksaan fisik? SPO2 itu nanti dibahas lagi kan, Mbak? Itu besok ya. Itu Ya, lebih masuk ke materi yang besok dulu. Yang penting sekarang tahu dulu apa itu pemeriksaan fisik,
apa yang pemeriksaan penunjang. Itu nanti kita bahas lagi di materi berikutnya. Itu pengenalan aja sebenarnya. Terus untuk pemeriksaan penunjang apa aja? Ya, sebutin yang ditahu aja apa. Contohnya USG, Ah, terus rongsen, hmm, terus sama apa? Cek lab darah mm-mm. itu sama itu aja sih Mbak. Berarti tahu ya. Insya Allah tahu. Berarti untuk pemeriksaan penunjang itu ada EKG biasanya, lab, Mm-mm. eh, ronsen, USG, itu biasanya masuk ke pemeriksaan penunjang. Gitu. Ya, oke. Udah jelas dari isi rekam medis? Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang nggak ngerti? Insya Allah cukup. Cukup ya. Terus untuk penegakan diagnosa, itu kan biasanya wewenangnya dokter ya, untuk Iya. penegakan diagnosa. Ya, mungkin nanti kita agak nyambung ke materi selanjutnya kalau untuk terkait diagnosa. Terus yang ketiga, apa yang dimaksud dengan emergency? Emergensi adalah suatu keadaan darurat yang memerlukan tindakan secara cepat. Hmm? Ya, Contohnya, contohnya seperti stroke, hmm, terus sama kecelakaan. kecelakaan itu definisi emergensinya yang kayak gimana? Gimana? Kecelakaan yang kayak gimana yang dikatakan bahwa itu memang kasus emergensi? Pendarahan. Hmm. Terus sama Kalau pendarahannya itu di kaki, apakah itu emergensi? mungkin bukan, tapi Tergantung. ya tergantung. Jadi, emergensi itu adalah di mana kondisi-kondisi pasien yang memang memerlukan pertolongan cepat. Contohnya, benar pendarahan. Pendarahan yang paling fatal dan harus dengan eh, pergerakan cepat itu adalah pendarahan yang keluar dari hidung, mulut, telinga. Itu biasanya langsung, soalnya kan itu larinya langsung ke saraf, nyerangnya Hmm. langsung ke saraf. Itu yang paling utama ketika kasus kecelakaan. Yang kedua, eh, emergensi. Anak kejang dengan demam sampai kejang itu langsung emergensi. Demam kejang itu masuk emergensi. Yang ketiga, stroke itu masuk emergensi. Pengenalan dulu aja kalau terkait golongan-golongan nanti tetap masuk ke materi selanjutnya. Yang penting ngerti apa itu kasus emergensi, yang nggak emergensi. Nanti kita belajar tentang triase ya, di keperawatan dasar nanti, materi selanjutnya. Nanti kita ada triase. Jadi di IGD itu ada 3 triase. Merah, kuning, hijau. Oh ya. Nanti kita Oh, bahas lanjut lagi tentang emergency itu apa, kasus-kasusnya kayak gimana, penanganannya kayak gimana gitu ya. Yang penting ngerti dulu kayak emergency itu kayak apa sih, eh, pengertiannya apa, terus contohnya apa. Yang paling penting paham dulu apa itu emergency, kasusnya kayak yang seperti apa. Yang mau ditanya tentang emergency mungkin? insya Allah tidak. Nah, nanti kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Soalnya kita sama-sama belajar. Nanti kalau saya tanya bilangnya ngerti, tapi nanti saya cek di akhir nggak paham, itu kan nanti berarti belum ngerti. Jadi nanti kalau emang belum paham benar, ditanyakan aja nggak apa-apa, gitu ya. Ya, Terus kalau selanjutnya, yang boleh membuka rekam medis itu siapa aja? sebentar. Ini apa staf medis, Hmm? staf pelayanan kesehatan, Mm-mm. terus tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan administrasi, Mm-mm.
dokter, Ya. terus badan hukum, Badan hukum itu jika jika ada terjadinya kecelakaan. kecelakaan aja. Jadi Hmm, misalnya keracunan itu kan bukan kecelakaan ya. iya. Itu kan disengaja. Kecuali Mm-mm. kasus-kasus tertentu keracunan karena dia tidak paham bahwa itu makanan yang tidak boleh dimakan. Misalnya dia nggak tahu misalnya rotinya itu basi terus dia makan, iya itu memang masuknya nggak ke hukum. Tapi kalau dengan sengaja, kasus-kasus seperti contohnya yang dulu ada kopi cyanida kayak gitu, itu masuknya hukum apa bukan? Iya, hukum. Jadi paham ya bedanya yang masuk hukum kayak gimana kasusnya, yang enggak kayak gimana paham. Cara membedakannya ngerti, tahu kan? Insya Allah ngerti. Terus kalau untuk contohnya misalnya ada keluarga dari pasien, tapi dia bukan penanggung jawab. Dia itu bekerja sebagai tenaga medis. Setelah itu dia terkait hasil laboratorium. Terus dia pengen lihat rekam medisnya boleh apa enggak? Hmm, boleh. Boleh. Iya, karena dia tenaga medis. Ini masih bingung, Mbak. Oke, jadi gini. Tetap nggak boleh. Karena apa? Karena Oh, dia misalnya dia keluarga padat. Kita harus kaji dulu. Dia keluarganya hubungannya apa? Kalau dia masih bukan keluarga inti, apalagi dia bukan penanggung jawab, kita tidak bisa memberikan laporan rekam medis ke sembarangan orang. Walaupun dia itu tenaga medis, apalagi dia tenaga medis. Karena apa? Karena kadang itu pasiennya ada pasien-pasien tertentu yang memang dari keluarganya itu meminta kita untuk merahasiakan terkait pasiennya STEMI. Dia terdiagnosa tumor, tumornya itu grade-nya udah grade 3. Itu kan nanti dia bisa, kalau dia tahu kan nanti dia bisa serangan jantung, kayak gitu. mm, Itu kan nggak boleh. Nah, itu nanti kita nggak bisa memberitahukan ke pasien itu boleh kita merahasiakan demi kesehatannya pasien. Biasanya itu kita nanti jelaskan ke keluarganya, kita edukasi ke keluarganya. Kalau mau memberikan terkait hasil pemeriksaan, menjelaskan edukasi terkait pasien, kondisi pasien, itu kita harus tahu benar ini siapanya, eh, hubungan sama pasiennya itu apa. iya. Ada yang mau Jadi ditanya masih bingung? Enggak. ini Mbak masih agak kurang paham untuk siapa saja yang boleh membuka dan melihat rekam medis. Kalau tenaga medisnya itu jelas perawat, dokter, kasir itu cuma kita bukan menggunakan bukan langsung dari rekam medisnya biasanya yang nanti akan diisi oleh dokter. Terus kalau terkait keluarga, kita harus kaji dulu keluarga dia yang menanyakan ini hubungannya dengan pasien itu apa. Dan memang sudah dapat ACC untuk melihat dari pasiennya maupun dari penanggung jawabnya apa tidak. Hmm, Jelas? jelas, jelas, jelas. Yang mau ditanya lagi? Insya Allah tidak Mbak. Jadi intinya tetap harus ditanya. Kalau di luar penanggung jawab, di luar pasien, itu kita tetap harus hati-hati banget terkait informasi yang akan kita sampaikan karena biasanya itu bisa fatal. Biasanya itu tuh biasanya saudara jauh terus pengen tahu, itu kan nggak boleh. Jelas sampai sini? Jelas, jelas. Jadi intinya itu kita kalau dari keluarga pasien kita harus
mencari Iya, tahu dulu kita harus gitu ya. cross check dulu itu beneran keluarganya apa bukan, terus hubungan sama keluarganya apa. Kita tanyakan ke penanggung jawab yang wali pasien, apakah memang boleh kasih tahu keluarga yang menanyakan tersebut apa tidak. Yang paling utama yang wajib tahu adalah pasien dan juga penanggung jawab. Hmm, iya, iya, iya. Yang mau ditanya. Tidak. Terus soal selanjutnya alur administrasi yang saya jelasin kemarin, mana? Yang saya jelaskan kemarin agak sedikit lupa. Cuman inget di poin-poinnya aja. Coba dibilang apa-apa. Kemarin ada yang pertama itu pendaftaran. Hmm, Terus yang kedua itu ada anamnesa hmm, atau hmm, hmm. terus yang ketiga itu perawatan, diagnosis dan perawatan. Jadi gini, alur administrasi pasien, administrasi itu berarti terkait dengan berkas ya, Iya. bukan bukan dengan Jadi yang pertama pasien datang itu pasti langsung pendaftaran. Di pendaftaran itu biasanya kita minta KTP untuk mencari tahu apakah pasiennya ini pernah periksa atau belum sebelumnya. Terus nanti habis itu kita langsung memang kalau udah periksa kan itu ada riwayatnya, ada riwayat di rekam medisnya. Mm-mm. Itu nggak apa-apa. Terus memang kalau emang belum, itu nanti kita langsung daftarin aja seperti biasa kayak data yang ada di KTP. Nanti kita cross check ke depannya terkait pemeriksaannya apa aja. Itu nanti di administrasinya. Terus kalau pasiennya itu punya apa asuransi, misalnya BPJS itu harus kemarin udah saya jelasin ya. Maaf Mbak, suaranya patah-patah. Ya, sekarang udah jelas. Oke, bentar. Sudah. Kalau pasiennya pakai BPJS gimana? Misal, contoh pakai asuransi BPJS saja yang gampang. Kalau pakai asuransi BPJS itu yang pertama kita mencari surat rujukan dari Vaskes BPJS-nya. Vaskesnya vaskes berapa? Vaskes pertama. Kameranya boleh dinyalain kan? Oke, boleh. Pertama Vaskes, ya. ya dari Vaskes Vaskes pertama itu gimana? biasanya di puskesmas. Berarti paham ya sampai situ ya. Insya Allah. Apakah semua kasus itu terklaim BPJS? Tidak. Contoh kasus yang nggak terklaim BPJS. Contohnya apa ya Mbak? Kemarin saya sudah kayaknya kemarin aku memberi contoh ya. Iya kemarin memberi contoh. Hmm. Yang diingat ada nggak? Tidak. Apa? Jadi gini, untuk kasus yang tidak terklaim BPJS itu adalah kecelakaan tunggal. Yang paling sering itu adalah kecelakaan tunggal, kecelakaan di mana pasien tersebut adalah sebagai pelaku. Itu biasanya nggak keklaim BPJS. Tapi kalau pasiennya itu sebagai korban, itu jelas keklaim BPJS, tapi nanti kita harus urus JR dulu kalau kecelakaan itu biasanya terkait dengan jasa harja gitu. Mm-mm. Terus kalau untuk kasus-kasus yang jelas terklaim BPJS itu adalah kasus-kasus kegawat daruratan. Misalnya stroke, tumor, oh, pokoknya tindak yang membutuhkan tindakan emergensi itu jelas ke klaim BPJS. Mm-mm. Karena misalnya ada kasus pasien datang dengan keluhan mual muntah lebih dari 10 kali, terus dianjurkan sama dokternya harus rawat inap. Itu perlu surat itu ke klaim BPJS apa enggak? Tidak.
pasien datang nih, udah lemes nih, eh, Mm-mm. udah muntahnya lebih dari 10 kali, udah dehidrasi, terus butuh rawat inap. Mm-mm. Termasuk kasus emergensi apa enggak? Iya, Ya, berarti karena BPJS iya, ya. Pasiennya kan itu muntah mual, mual muntahnya udah lebih dari 10 kali. Itu mau rawat inap kan? Itu iya. perlu cari surat rujukan apa enggak? Tidak perlu. Paham ya sampai sini? Jadi kalau ada kasus-kasus yang memang emergensi dan langsung dari IGD biasanya itu nggak perlu menggunakan surat rujukan. Tapi nanti ketika pasiennya ini sudah pulang dan membutuhkan untuk kontrol itu biasanya baru harus mencari surat dari vaskes pertama. Mm. Oke. Terus nanti untuk terkait administrasi itu setiap beda-beda. Jadi nanti ada yang memang aturan dari rumah sakit A dan B itu nanti tetap akan berbeda. Jadi tidak bisa semua disamaratakan. Yang penting itu yang pasti jelas itu adalah di mana itu mencari surat rujukan di fasilitas itu menggunakan itu. Yang kedua adalah kasusnya ini masuk apa, emergensi apa bukan. Jadi harus tetap poin utamanya bedakan mana kasus emergensi mana bukan. Itu ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini terkait semua dari awal sampai dari 5 soal ini yang paling susah yang mana? Masih di alur administrasi. Alur administrasi. Iya, Nih, pasien itu udah pernah periksa ke rumah sakit? sudah. Maaf Mbak, ini suaranya tuh kadang kadang hilang, kadang ada, kadang hilang, kadang Iya, ada gitu. soalnya bangsa deh. Ada sekarang suaranya? Iya sekarang ada, tapi nggak tahu nanti kadang hilang-hilang lagi gitu. Oh iya, jaringannya memang agak susah di sini. Kalau untuk administrasi waktu periksa gimana? Pendaftaran dulu. Hmm, Terus kan ditanya-tanya keluhan hmm, gitu. Terus habis itu diperiksa. hmm. Setelah itu dikasih tahu. Enggak, saya menanyakannya terkait administrasi. Jadi setelah dari pendaftaran, setelah selesai periksa itu gimana? Ya langsung pembayaran Hmm, jadi gini, pasien itu ada dua, rawat jalan dan rawat inap. dan rawat inap. Nah, yang pertama, pasien rawat jalan. Pasien rawat jalan itu biasanya nanti langsung ke pendaftaran Mm-mm. menggunakan BPJS. Biasanya kalau rawat jalan itu jarang yang menggunakan ini apa namanya BPJS kecuali pasiennya kontrol. Biasanya tetap masuknya ke poli umum. Poli umum itu biasanya langsung umum. Nah, itu nggak bisa pakai administrasi. Nah, itu, nggak, maaf, nggak bisa pakai BPJS. Nah, setelah itu, pasiennya kan, setelah selesai pemeriksaan, itu biasanya nanti tetap, walaupun rawat jalan, tapi kita tetap punya rekam medis pasien kan. Nah, itu rekam medisnya kan tetap diisi sama dokternya. Nah, Mm-mm. nanti tetap pembayarannya tetap harus menggunakan rekam medis yang ada. Itu nanti dibawa ke pendaftaran lagi. Setelah selesai, nanti setelah diisi dokternya, terus setelah itu nanti baru ke kasir. Kayak gitu. Terus kalau untuk yang rawat inap, memang rawat inap itu administrasinya memang agak banyak dan ribet ya. Jadi kan nanti pasien udah daftar dulu. Daftar kan nggak langsung emergensi kalau pasien-pasien yang kayak kasus itu profus, dehidrasi low intake gitu-gitu kan biasanya nggak langsung emergensi kan. Biasanya nanti tetap dia daftar umum dulu. Setelah selesai pemeriksaan, kalau memang kondisinya masuk emergensi kan nanti sama dokternya dikasih surat emergensi. Nah, itu nanti balik lagi ke pendaftaran. Setelah balik lagi ke pendaftaran,
itu nanti pasiennya itu biasanya langsung eh, langsung bawa turun lagi rekam medis yang untuk rawat inap. Jadi dari umum nih harus diinput diubah ke UGD. Jadi harus masuk ke emergensi. Dari umum dialihkan ke emergensi, nanti baru masuk setelah udah masuk emergensi, baru nanti bisa menggunakan BPJS. Setelah itu nanti ada surat pengantar rawat inap, ada surat emergensi. Itu buat ngeklaim BPJS-nya. Nah, setelah itu, nanti kan pasien masuk membawa rekam medis yang dari IGD. Selama pemeriksaan kan itu di dokter, diisi perawat, diisi apoteker, diisi apa farmasi. Setelah selesai semua pengisian, pasiennya pulang. Nah, data itu yang digunakan untuk input semua tindakan kita untuk pembiayaan. Jelas nggak? Emang kalau yang rawat inap tuh agak ribet gitu. Iya, Banyak soalnya prosedurnya. Ada yang nggak paham? insya Allah paham. Paham ya? Jadi kalau untuk yang rawat inap, rawat jalan itu biasanya memang agaknya. Jadi nanti kalau yang untuk rawat jalan itu lebih simpel karena mereka langsung umum larinya. Rawat jalan yang menggunakan BPJS itu cuma kontrol aja. Karena dia Oh, pasiennya biasanya selesai rawat inap, terus kontrol. Itu nanti biasanya eh, langsung, menggunakan BPJS. iya, iya, langsung bisa menggunakan BPJS itu. Ya. Oh, ada yang belum paham? Tadi pemeriksaan fisik itu kan apa, TTF itu apa Mbak? Itu TTF itu adalah dasar. Jadi kayak TTV itu buat yang ada tensi, ada Mm-mm. suhu, ada SPO, nadi, respirasi. Oh, Tanda-tanda vital itu maksudnya. iya iya iya. Tanda-tanda. Jadi kayak tes tanda-tanda vital kayak gitu. Bentar ya, tak ambil satu dulu. Mau tak kirim ke temanku, aku mau operan soalnya. Oh, iya. Ada yang paling belum jelas yang mana dari poin 5 ini? Sebentar. Insya Allah tidak. Coba sampai tanya ulang lagi ke saya gitu. Mau review ulang dari yang mana? Yang Ya, anamnesa tadi udah jelas ya. anamnesa tadi kan pengkajian awal. Hmm. Terus pengajian awal tentang Jadi gini, nanti dari 5 soal ini, saya minta buat ringkasan ya. di ini, di apa, di PowerPoint. Enggak, di Enggak. Word aja. Nanti dibuat ringkasan seberapa seberapa paham berapa paham dari 5 poin ini nanti dibuat ringkasan sepahamnya aja biar saya nanti bisa cross check oh ini yang kurang paham berarti di sini yang kurang paham di sini soalnya kalau ditanya kayak gini mungkin grogi pertama Iya. kedua kan kayak mau jawab mau bisa jawab tapi nguraian katanya bingung biasanya kan kayak gitu ya kan Mm-mm. nah coba nanti dibuat ringkasan poin 1 sampai poin 5 kirim saya besok setelah jam 10 atau setelah jam 12 tapi saya tunggu sampai jam 1 ya. Oh, iya 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 iya. Nanti coba eh, Pak Suryono masih di sini?
Pak, Assalamualaikum. Masih ada di sini? Tak WA dulu. Masih ada kayaknya, cuman ini nggak aktif, nggak on mic, nggak on video Iya, juga. makanya. Biar nanti ngerti, maksudnya tuh emang nggak paham benar, apa susah ngejelasinnya, apa karena apa. Mulai ya di aku. Mana gak ngelek ya? Kalau ya nggak bahas deh. Oke, gini aja. Nanti eh, bikin ringkasan, dikirim Pak Suryono, nanti dari Pak Suryono dikirim ke saya. Oh iya, Tet- Pokoknya paling mentok jam 1 ya, soalnya saya besok ada rapat jam 3. iya Ya, jam 1 siang kan? ya, jadi yang nggak pahamnya tuh apa? Coba ditelaah dulu. Yang benar-benar nggak paham itu gimana? Soalnya kalau tak lihat tuh sebenarnya paham, cuma cara ngungkapin, cara ngomongnya nggak ngerti. Nggak, Ya, susah, ya ya. susah Jadi ngomongnya. merangkai katanya yang susah kan? Nah, saya pernah di posisi itu nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar aja. Jadi poin penting di soal administrasi dan rekam medisnya itu poinnya di lima ini. Berarti kalau 5 ini sudah paham benar, insya Allah Iya, paham. kuncinya soalnya. Kalau sebenarnya eh, kalau akan nantinya larinya ke Asper ya, asisten perawat kan, itu nanti biasanya itu lari tetap administrasi itu tetap yang megang tetap perawatnya. Kalau yang lebih ini tuh lebih ke pemeriksaan. Nanti kita belajar terkait penyakit-penyakit, pemeriksaan-pemeriksaan itu nanti di materi selanjutnya. Kalau yang ini itu kayak sekedar tahu aja, yang penting paham. Soalnya ini tuh kunci membuka semuanya. 5 hal ini. Saya mau ditanya lagi, Insya Allah tidak. ini Pak Suryono kemana? Oh, ya udah, gini aja nanti Pak Suryono tak WA ya. Soalnya mau outline jaga. Ini tak cukupkan sekian dulu, coba dibikin ringkasan, nanti dikirim Pak Suryono. 5 hal ini ya. Ini jadi yang sudah saya jabarkan tadi, tolong dibuat ringkasan. Diringkas ulang gitu. Iya, dijabarin satu-satu ya. Mm-mm. Ya, ini besok saya tunggu untuk hasilnya. Nanti kalau ada yang kurang paham, besok kita review sedikit sambil kita belajar materi baru. Sampai nanti saya maunya setelah semua materi saya berikan, besok di akhir ada ujian ya. Ujiannya ujian lisan. Nanti kita ini dulu ya, kita kita pikirkan mau lisan atau secara tertulis. Enaknya yang gimana nanti tak buat tak jadwal saya juga dulu. Jadwal bentrok terus. Oke ya, Iya Bu, cukup, cukup. insya Allah cukup. Saya tunggu besok sebelum jam 1 tugasnya. Besok saya lihat dulu, saya nggak pahamnya gimana. Oke, Oke. saya cukupkan sekian ya. Maaf tadi agak sedikit telat karena ada rapat dadakan. Terus ini saya mau jaga malam, jadinya eh, saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada ini WA Pak Suryono aja, nanti Pak Suryono biar WA ke saya gitu ya. Oke. Saya tutup nih, sekian eh, pembelajaran kita malam ini. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat ke depannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih keluar. Bu. Iya, saya keluar ya. Ya. Untuk Pak Suryono, saya izin pamit keluar dulu, Pak.